Indeks harga saham gabungan dan rupiah kompak menguat pada perdagangan hari ini menjelang rilis data inflasi di Amerika Serikat. Kita bergabung dengan Mercy Wijaya langsung dari Bursa Efek Indonesia. Mercy, sentimen apa saja yang mempengaruhi perdagangan IHSG sepanjang hari ini? Egan dan pemirsa, optimisme terkait dengan inflasi di Amerika Serikat yang akan mulai turun pada bulan Desember 2022 dari 7,1% menjadi 6,5% menjadi salah satu sentimen positif bagi IHSG hari ini. Sementara itu ada juga optimisme karena komitmen dari pemerintah Tiongkok untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke masa pra-pandemi COVID-19 yaitu mencapai 6% yang mana pada tahun 2022 kemarin diprediksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok masih 3% dan tahun ini 4,9%. Kita bisa lihat IHSG menguat 0,69% saat penutupan perdagangan Egan ke level 6.629. Bahkan tadi penguatan indeks pada sesi satu perdagangan sempat mencapai 1%. Egan dan pemirsa, penguatan pada IHSG ini ditopang oleh penguatan pada saham-saham dalam indeks LQ45 yang menguat 1,23%. Sementara secara sektoral kami memantau saham sektor teknologi dan saham sektor jasa keuangan ini menjadi pemimpin penguatan indeks dengan penguatan masing-masing 1,6%. Yang memberatkan kinerja indeks sebenarnya adalah saham sektor energi yang melemah 1% seiring dengan penurunan harga batu bara di pasar internasional sebesar 7%. Sehingga untuk kontrak bulan Februari 2023, harga 1 metrik ton batu bara dijual seharga $335 per metrik ton. Sementara kalau kita lihat pergerakan indeks utama kawasan Asia, ikan dan pemirsa, indeks Nikkei ditutup menguat tipis 0,01%, sementara indeks Hang Seng Hong Kong melemah 0,03%. Pelemahan pada indeks Retem Singapura juga tercatat 0,39% saat penutupan perdagangan setelah adanya data inflasi Tiongkok pada bulan Desember yang berada di 1,8%. Ini lebih tinggi dari inflasi bulan November sebesar 1,6% dan range IHSG akan masih berada di antara 6.534 sampai 6.644. Egan. Mercy, bagaimana dengan nilai tukar rupiah dan harga komoditas? Ya, nilai tukar rupiah berhasil menguat cukup signifikan hari ini. Penguatannya mencapai 0,89% sehingga nilai tengah atau nilai rata-rata rupiah berada di Rp15.344 per dolar. Beberapa faktor memperkuat kinerja rupiah, diantaranya adalah minat untuk berinvestasi di obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun. Terlihat dari imbal hasil atau yield obligasinya yang turun pada pekan lalu di 7% dan pekan ini berada di 6,8%. Nah, artinya ini diminati oleh para investor. Sementara itu Presiden Joko Widodo juga telah mengarahkan untuk merevisi aturan devisa hasil ekspor yang mana nantinya sektor manufaktur devisa hasil ekspornya juga diminta untuk berada di Indonesia sehingga ini dapat memperkuat nilai tukar rupiah dalam jangka menengah panjang. Sementara untuk harga emas hari ini juga menguat karena dolar Amerika Serikat bergerak sedikit melemah jelang pengumuman inflasi malam nanti di Amerika Serikat, diantaranya harga emas COMEX naik 0,3%, sementara harga emas antam dalam negeri dijual seharga Rp1.035.000 per gram. Dan harga minyak mentah dunia ini sempat menguat 2% malam kemarin karena optimisme pemerintah Tiongkok akan kembali mengenjot ekonominya dan juga ada ekspektasi inflasi di Amerika Serikat ini akan mulai menurun sehingga The Fed akan tidak terlalu agresif di tahun 2023 ini. Namun saat ini harga minyak WTI dan minyak jenis Brent ini memang cenderung flat. WTI cenderung melemah tipis 0,06% seharga $77 per barel dan minyak jenis Brent $82 Amerika Serikat per barel. Namun kita akan masih menunggu bagaimana dari hasil inflasi di Amerika Serikat yang akan diumumkan malam nanti. Demikian laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Mercy Wijaya, terima kasih atas informasinya.